warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, wah masih lemes ya, ini belum sarapan kah? Adik-adik, sudah ya. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu ya? Oke, nanti aku kasih tahu ya sebelum kita ke pelajaran. Saya presensi dulu ya. Ibu presensi dulu ya. Terus nama Zara, atas nama Mila, atas nama Kartika, atas nama Amel. Iya, Amel senyum-senyum. Atas nama Ripen. Oke, Ripen. Baik, setelah itu langkah selanjutnya adalah sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin berdoa? Oh, Pak Apel ya, mau memimpin ya. Silakan dipimpin. Menurut keyakinan masing-masing kita mulai. Selesai. Apa? Bisa biar semangat. Tidak ada yang mau request. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, oke? Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, tujuannya untuk membangun jiwa-jiwa nasionalisme dalam diri kita. Oke? Sebelum itu kalian berdiri dulu semuanya, adik-adik. Wow, sangat bersemangat. Amel, berdiri Mel. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dan dengan ketiga kalian semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan yang semangat, suara yang lantang, oke? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Mbak Mila nggak boleh sambil kata ya. kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wah, silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang jiwa nasionalisme kalian sudah tumbuh? Belum ya? Sudah dong, masa belum? Oke, kalau gitu kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Siapa di sini yang suka pembelajaran IPA? Tidak ada yang suka. Oke, IPA itu sangat menyenangkan ya bagi saya. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, cara tubuh mengelola udara, pembelajaran kedua. Oke, muatannya IPA. Di sini ada yang tahu apa itu pernapasan? Ada yang tahu, Ripan? Tahu? Amel? Tidak ada yang tahu ya pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu namanya apa? O2, dan karbon dioksida CO2. Oke, good. Cantik, pintar. Dan proses pernafasan ini dalam bahasa medisnya itu biasanya disebut respirasi ya. Untuk bertahan hidup manusia kan perlu bernafas. Apa sih manfaatnya bernafas bagi tubuh kita? Ada yang tahu? saya tuh Apa Jun? untuk menggerakkan anggota tubuh. Good, tepuk tangan dulu untuk Mbak Kartika. Wah, Mas Ripen tepuk tangannya sangat cool. Untuk kalian biar lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan, kalian simak video pembelajaran berikut ini dengan seksama, oke? Oh, bentar ya adik-adik. Nah, ini ya adik-adik disimak baik-baik ya. Proses pernafasan itu dimulai dari yang pertama dan pintu masuknya itu adalah rongga hidung. Di
dalam rongga hidung itu terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring udara yang kotor dan untuk melembabkan hidung, sehingga hidung kalian kering, rasanya tidak nyaman. Dari rongga hidung, udara akan menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Itu fungsinya itu menghubungkan ini dari rongga hidung ke laring ya. Dari laring kita menuju ya, jadi ya dengarkan ya. Lipet, kelihatan? Ya, oke. Dari trakea kan menghubungkan ke laring. Dari laring itu ke bronkus itu dihubungkan oleh trakea tadi. Ya, paham? Dari bronkus di sana itu ada rambut-rambut kecil yang bergelombang-gelombang. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak atau lendir saat kita kemasukan debu. Contohnya kayak kalian batuk-batuk. Nah, itu bertujuan untuk agar paru-paru itu tetap bersih dan tidak kemasukan kuman dan debu-debu ya. Selanjutnya dari bronkus kita akan lari ke bronkiolus. Dari bronkiolus itu adalah cabang yang menghubungkan antara bronkus dan alveoli. Paham ya? Paham? Oke. Di alveoli kan berada dalam paru-paru. Ada yang tahu nggak sih fungsinya paru-paru itu apa? Apa Mila? Apa Amel? Apa Ripen? Paru-paru itu berfungsi untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah sehingga disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, itu tadi yang Mbak Can bilang ya, untuk alat bernafas, untuk alat gerak, bisa untuk makan, bahkan berpikir saja kita perlu oksigen yang banyak ya. Kalau manusia kekurangan oksigen itu tandanya apa? Gejala pertamanya apa biasanya? Kalian tahu? Pusing. Kalian pusing itu kurang oksigen ya. Kurang oksigen yang mengalir ke otak. Jadi kalian pusing. Dari paru-paru kan terdapat alveolus atau alveoli. Itu bentuknya seperti kantong-kantong kecil. Di dalam sana itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah bertukar, karbon dioksida mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan kembali ke luar. Seperti itu. Di kompleks kelihatan Ripen. Ini salah ya, so menghantarkan udara ke paru-paru itu bronkiolus ya. Salah berarti. Nah, kita kembali ke anatominya dulu ya. Anatominya dulu. Saya bisik-bisik apa ya? Kalian harus menyimak ini ya. Ini materi loh ini, kalian ini tidak bisa. Dan namanya epiglottis. Oh, berhubung gambarnya ini tidak lengkap, jadi nggak ada ya epiglottis ya. Dalam hidung faring itu terdapat, faring kan tenggorokan. Nah, dalam tenggorokan itu ada katup, namanya katup epiglottis. Itu yang memisahkan katup pernafasan sama pencernaan. Jadi jika kalian makan terus kesedak, kalian makan sambil ngomong terus kesedak, nah itu akan refleks mengeluarkan batuk. Nah, itu namanya refleks ya. Jadi kalian coba dipraktekkan, kalian menelan ludah kalian pasti tidak bernafas. Coba telan, kan? Tidak bernafas kan? Coba kalian bernafas sambil menelan. Tidak bisa karena katup itu harus menutup salah satu ya. Mila diperhatikan ya, nanti nilai kamu saya kurangi 50 loh. Kalian ini saya akan bagi LKPD ya, dikerjakan ya. Kenapa? Nggak mau mengerjakan? Ini LKPD-nya kan kalian sudah menyimak dan pasti paham kan ya? Siapa yang nggak paham di sini? Ini saya akan bagi LKPD-nya, nanti kalian mengerjakan, kalau tidak paham bisa langsung tanyakan ke saya.
Oke. Sekarang kalian semua pinter ya. Pen, satu pen. Amel, Mbak Kavita, Mbak Zara, sama Mbak Mila. Oke, dikerjakan ya. Mandiri tidak boleh mencontoh. Jika ketahuan mencontoh akan saya silam bensin. Nah, tulis identitas kalian masing-masing ya. Identitas asli ya, jangan nama samaran. Iya, terserah. Ingat, jika kalian tidak paham bisa langsung tanya ke saya ya. Apa? Kenapa Mbak Amel? Pen saja nggak cukup, masnya tak geser dong. Nah, di pen. Nah. Ya ampun. Tidak boleh mencontek ya. Jika ada yang belum paham langsung tanyakan ke saya. Apa? Tanyakan ke saya. Apa Mbak Kavita? Ini apa maksudnya itu gimana? Nah, sebelum mengerjakan kalian baca instruksinya terlebih dahulu ya. Nah, dibaca. Kata tanya adalah kata yang Dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain. kalian harus menuliskan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah kalian lihat ya. Menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan siapa. Contohnya kayak apa yang menyebabkan saluran pernapasan terganggu, seperti itu. Ya, kalian tulis di sini beserta jawabannya ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan 5 kata tanya tersebut. Dimulai. Sudah semuanya? Sudah. Mudah bukan? Mudah. Sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bisa dibalik soalnya. Betul? Nah, di situ kalian harus menebak sesuai dengan nomornya organ apa sesuai dengan nomornya dan sertakan fungsinya lebih baik, lebih bagus ya. Yang satu hidung pintar. Nomor 3 itu trakea. Apa tadi fungsi trakea? Untuk menghubungkan laring. Nama 5 itu ya paru-paru. Oh bukan, nama 5 ini alveoli ya. Alveoli. Apa yang tahu fungsinya alveoli? Tadi sudah saya jelaskan ya, tidak didengar ya. Ayo, tidak boleh begitu ya. Alveoli itu fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nomor 6 itu diafragma. Diafragma. Cek tak boleh nonton tulisannya. Diafragma. Dia kok bisa kamu bawa handphone ke sekolah? Ini lagi loh.
diafragma. Ada yang sudah? Wah, kamu pintar sekali. Tepuk tangan Bapak Amer. Kayaknya Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini adalah tugas kelompok. Saya akan membagi kelompok. Di sini tugas kelompok nanti saya akan membagi 3 orang. Jadi di sini ada 2 kelompok ya. Tugasnya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Bisa dibacakan tugasnya ngapain, Mbak Kartika? Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok beserta didik mampu membuat bahan cara kerja organ pernapasan manusia. Nah, kalian membuat bahkan cara kerja organ pernafasan manusia seperti yang kalian lihat kalian lihat di video tadi ya. Itu nanti kalian gambar di kertas apa? Kertas karton terus kalian hias pakai sudah warna-warni ya. Nanti setiap organ itu kalau bisa warnanya berbeda ya, biar kita bacanya juga enak. Ada yang ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas? Oke, kalau begitu bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Oke, terima kasih. Setelah itu untuk lebih menguat materi, ada yang tahu di sini apa seksi yang kita pelajari tadi barusan? Ada yang masih mengingat? Masih. Apa? Apa yang kamu ingat? Rangkaian. Nah, kita mau organ pernafasan pada manusia ya. Kita belajarnya itu, refleksi itu. Kalian harus rajin membaca ya. Kalian saya tanya terus tidak ada jawaban ya. Untuk menguatkan materi tadi barusan ini saya akan memberikan soal lagi ya. Iya. Soal evaluasi di keterangan mandiri tidak boleh bercontoh, waktunya 30 menit. Dengan cara kalian menyilang jawaban yang menurut kalian benar. Ini soalnya pilihan ganda sangat mudah sekali jika kalian menyimak dari tadi belajarnya. Mas Ripen menyimak ya dari tadi ya, sepertinya Anda sepertinya menyimak terus ya. Tidak ada suara. Mbak Amel, ini Mbak Cantik, ini Mbak Zara, sama Mbak Mila. Ini Mbak Mila. Ini siapa? Dikerjakan sekarang ya, waktu 30 menit tidak boleh mencontoh. Apakah kalian sudah ada yang selesai? Sudah. Wah, cepat sekali. Itu pertanyaannya sangat mudah bukan? Mudah. IPA itu menyenangkan bukan? Menyenangkan. Oke, saya boleh minta soal-soalnya. Oke, wah, ini Mbak Mila. Wow, semangat sekali. Oke, ya, kalian mempelajari apa saja hari ini? Pernapasan. Pada Organ tubuh manusia. good, tepuk tangan dulu Mbak Mila. Mbak Amel dan Mas Ripen nanti HP-nya saya rampas ya. Kalau Mas Ripen, Gimana sih pacarnya? Mas Ripen nggak punya pacar ya, masih kecil ya? Saya aja loh nggak punya pacar. Ya, di urutannya pernapasan dimulai dari Hidung, paru, lari, trakea, bronkus, halus, paru-paru, alveolus atau alveoli itu sama ya. Good. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, sama-sama bersemangat sekali. Oke, kita berlama-lama lagi kita akhiri saja pembelajaran kali ini ya. Kalian jangan lupa tetap semangat, tetap berpikiran positif dan selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan ya. Siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Mbak Amel lagi? Pamer mana? Mbak Kartika? Enggak. Mbak Mila? Ya sampai mana? Oke, Mbak Amel. Ayo Mbak Amel, ditunggu teman-temannya. Menurut keyakinan masing-masing berdoa mulai.
selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.